Ayu Amalia Dewi. Kali ini saya ditemani oleh dua saudara saya, namanya Nama saya Intan dan Garam. Nah, kalau pengen tahu kita bertiga di sini ngapain, saksikan terus sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Nah, di video kali ini saya mengambil tema IPA untuk rekreasi. Kita akan membuat sebuah percobaan sederhana yang menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang mudah ditemukan di mana saja dan tentunya bisa dilakukan dengan adik-adik kita di rumah, yakni bisa bermain sambil belajar. Kita akan membuat sebuah percobaan sederhana yaitu susu pelangi yang menari-nari. Tapi sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa tadi, Intan? Pewarna makanan merah, kuning, hijau, biru, dan susu. Lalu ada piring, ada sabun pencuci piring, dan ada alat dan. Nah, sekarang kita buat percobaannya. Siapkan piring, kemudian tuang susu ke dalam piring. Lalu ambil pewarna makanan dan teteskan ke atas susu. Lakukan pada semua pewarna makanan. Kemudian ambil cotton bud, lalu celupkan pada wadah yang berisi sabun cuci piring. Cotton bud ini akan saya tekan pada satu titik susu berwarna. Dan lihat hasilnya. Susu bereaksi menjauh dari titik bersabun pencuci piring itu. Terlihat dari warna-warna yang melebar, lalu berputar, dan bila dilakukan pada titik yang lain akan terjadi hal yang sama. Susu menjauh dari cairan pencuci piring. Sebagian besar susu adalah air yang juga mengandung vitamin, mineral, protein, dan sedikit lemak. Ketika ditambahkan sabun, senyawa yang ada pada sabun memecah protein dan lemak yang terkandung pada susu. Reaksi memecah protein dan susu terlihat apabila susu telah diberi pewarna. Itu tadi percobaan sederhana kita, yakni susu pelangi. Lalu kenapa pewarna makanan bisa menari-nari di atas piring? Ada yang tahu jawabannya? Atau Intan tahu jawabannya? Tidak tahu. Kalau Mbak Zara? Karena larutan susu dan pewarna tidak dapat bercampur. Ya, benar sekali. Larutan susu dan pewarna makanan tidak dapat bercampur karena pewarna makanan tidak larut lemak, sedangkan susu mengandung protein dan lemak yang bersifat sensitif terhadap lingkungannya. Pewarna akan bergerak dan bercampur setelah adanya sabun cuci piring yang mengikat lemak dan mendorong pewarna makanan dan susu. Percampuran terjadi karena senyawa kimia dalam sabun cuci piring yang mengikat molekul lemak susu, dan ikatan ini akan mendorong pewarna makanan dan susu dari campuran sehingga pewarna makanan dan susu akan bergerak dan memutar dan menghasilkan warna-warni yang cantik seperti pelangi. Susu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Susu biasanya diartikan sebagai cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia dan juga manusia. Tetapi juga ada susu yang dapat dikonsumsi untuk penderita kolesterol, yaitu susu kedelai.
Susu binatang, biasanya sapi, juga diolah menjadi berbagai produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk, dan lain-lain. Warna sendiri merupakan salah satu daya tarik utama dan menjadi kriteria penting untuk penerimaan produk seperti tekstil, kosmetik, pangan, dan lain sebagainya. Zat pangan sangat diperlukan untuk menambah nilai artistik dan digunakan dalam memvariasikan suatu produk. Pewarna sendiri ada dua, yakni pewarna alami dan pewarna sintesis atau pewarna buatan. Pewarna alami bersifat tidak beracun, mudah terurai, dan ramah lingkungan. Sumber utama pewarna alami adalah tumbuhan dan mikroorganisme. Warna yang dihasilkan beragam seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Kelompok penting senyawa kimia pewarna alami adalah karotenoid, flavonoid, tetropiroles, dan xanthophyll. Contoh zat warna alami yakni cabai merah, daun suji, buah kakao, kunyit, pandan, dan lain sebagainya. Sedangkan pewarna sintesis merupakan pewarna buatan yang biasanya dibuat di pabrik-pabrik dan berasal dari suatu zat kimia. Pewarna ini digolongkan zat yang berbahaya jika dicampurkan ke dalam makanan. Contoh zat pewarna sintesis yakni sunset yellow, allura red, fast green, dan tartrazine. Sedangkan produk bahan pencuci piring memiliki komposisi bahan aktif berupa total surfaktan 18%. Fungsi total surfaktan adalah melarutkan lemak dan kotoran. Surfaktan sendiri merupakan singkatan dari surface active agent yang merupakan suatu zat yang dapat menurunkan tegangan suatu permukaan cairan. Dengan adanya surfaktan tersebut membuat lemak dan kotoran yang tidak dapat dicampurkan dengan air dapat bercampur, sehingga lemak dan kotoran yang menempel pada pakaian atau permukaan lain dapat dihilangkan atau dibersihkan. Nah, itulah percobaan sederhana kita, yakni susu pelangi. Ini bisa dilakukan di rumah bersama adik-adik kita, yakni bisa bermain sambil belajar. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk IPA tingkat SMP atau MTS kelas 7 semester 1 KD 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Serta kelas 8 semester 1 KD 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan.